Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ini semuanya yang di rumah? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Ketemu lagi nih dengan kita di sini di podcast One Day One Innovation. Hari ini kita sudah kedatangan mahasiswa-mahasiswa inovatif dari D3 Teknik Komputer Universitas Sriwijaya. Selamat datang pada Mas Devin, Dimas Mahendra, dan Mas Noval ya. Hari ini kita akan membahas salah satu inovasi lagi nih dari mereka yang berjudul Rancang Bangun Sendok Tremor menggunakan ESP32 dan Complementary Filter. Mungkin bisa dijelaskan nih, kira-kira latar belakangnya apa sehingga bisa tercipta ide untuk membuat sendok tremor ini. Silakan. Oke, saya mulai itu awalnya itu ketika saya masuk ke Universitas Sriwijaya yang pada awalnya saya ini berasal bukan dari Palembang tapi dari Depok. Oke. Jadi pada awalnya saya itu malam-malam ketika datang ke rumah tante saya itu melihat kakek dari om saya itu makan disuap sama neneknya disuap. Saya lihat awalnya saya tidak tahu itu kenapa kok harus disuap. Akhirnya saya nanyalah keesokan harinya sama om saya, ternyata katanya itu tuh adalah tremor. Pas saya cari ternyata tremor itu adalah gangguan pada saraf neuron kita. Jadi akhirnya saya berpikir nih, oh iya saya ini kan dari Universitas Sriwijaya dan juga kebetulan jurusan teknologi. Yeah. Jadi saya berpikir saya harus bermanfaat nih bagi keluarga saya juga dan juga untuk bangsa saya. Jadi akhirnya saya pikir apa ya yang berguna untuk kakek saya, ternyata ya sendok tremor. Jadi tidak harus minta tolong orang lain karena kan di rumah itu banyakan ini om saya sama tante saya itu kerja, jadi otomatis cuma nenek saya pun juga tidak bisa selalu sama kakek saya. Okay. Jadi pada akhirnya itu timbul tenggelam. Jadi waktu muncul lagi ketika saya proyek akhir atau sudah mau lulus kuliah, saya akhirnya mengajukan ke dosen saya, Pak saya ingin mengajukan inovasi Pak, sendok tremor ini Pak. Kebetulan dosen saya Pak Ahmad Jarkasi, oh iya bagus, ini bagus sekali, coba bisa dikembangkan lagi dan selanjutnya ikut lomba inovatif ini. Ternyata tembus. Oh, seperti itu ya. Yeah. Jadi memang proses pembuatannya ini berapa lama sampai bisa jadi sendok tremor seperti ini? Ini saya itu udah dari awal November tahun lalu, sekitar tahun 2019. Kebetulan juga dosen saya itu ingin ikut juga ada sesuatu ARS namanya Annual Research 2019. Akhirnya ikut dan disuruh dikembangkan lagi, akhirnya sampai sekarang. Jadi udah sekitar setahun lah. Oh, 1 tahun ya. Pas hampir 1 tahun ini. Ya, benar. Sehingga udah tercipta langsung produknya seperti ini ya, terimplementasi. Berarti memang di dalam sini ada atau aplikasi atau memang sensor yang memang digunakan di dalam sendok ini, bisa dijelaskan mungkin? Sebenarnya yang ada di dalam sendok ini itu lebih ke komponen kayak ESP32 yang kayak di judulnya itu, terus ini servo yang sudah ketampil di depan ini, terus MPU itu untuk penstabil dari sendoknya. Jadi sumber dari sensornya itu dari MPU itu. Selanjutnya itu tadi kode programnya, karena kalau pakai kode program semuanya bisa diatur di dalam sini. Oh, seperti itu. Ini yang terlibat pembuatan sendok ini siapa aja kira-kira? Oh, yang terlibat kami bertiga selaku pemeran utamanya, lalu Pak Zarkasi itu pembimbing kami, itu dia yang ngasih arahan kami gimana alatnya segala macam. Terus ada kakak-kakak kami di lab itu bantu kami melengkapi seluruh perlengkapan kami lah. Jadi mereka yang support kami dari awal sampai akhir juga, dan ya seluruh teman-teman kami. Jadi awalnya memang Mas Devin ini melihat ada masalah ya. Jadi ada masalah gitu dari keluarga yang dibutuhkan apa nih yang bisa dibantu oleh kakek kita untuk kakek kita supaya bisa mandiri ya. Karena mungkin punya penyakit atau keterbatasan dalam pergerakan ya. Jadi memang di dalam hal ini kira-kira selain ditujukan, cakupannya itu kan ditujukan untuk orang tua yang sudah mungkin membutuhkan pertolongan dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Cuma memang manfaatnya selain digunakan untuk manula ya, lansia yang mempunyai keterbatasan fisik, ini kira-kira bisa digunakan untuk siapa lagi nih? Karena kalau saya baca di inovasinya ini
pertama sekali untuk Parkinson ya, Ya. penderita Parkinson ya. Cuma secara umum sekarang sudah bisa digunakan untuk orang-orang yang mempunyai masalah pada tremor ya. Ya, benar. Ya, gimana Mas itu? Jadi kita lihat dulu kenapa orang bisa yang kita lihat dari namanya tremor. Tremor itu adalah sebuah kita neuron di otak kita ini akan mengalirkan yang namanya sensor. Jadi ketika kita akan memegang sesuatu itu kita akan stabil. Tapi ketika kita bermasalah dengan neuron, seperti halnya di Parkinson itu adalah kurangnya dari neuron dari otak kita ke tangan. Jadi akan menyebabkan getaran. Sehingga ini bisa yang berhubungan dengan yang neuron atau saraf seperti stroke bisa untuk ya terutama Parkinson ya. Parkinson itu pun ada tahapnya 1 sampai 5 itu bisa semuanya. Oh, seperti itu ya. Jadi keunggulan produk ini kira-kira apa nih? Kalau saya lihat kan di prototipe ini memang belum bisa diproduksi ya, karena mungkin secara bentuk juga belum ergonomis untuk digunakan sehari-hari. Cuma mungkin bisa ditunjukkan nih cara kerjanya dari sendok ini seperti apa. Gitu. Boleh. Gimana tuh Langsung kira-kira? di- Ini berarti pakai baterai ya? Harusnya pakai baterai. Tapi sementara kami pakai power bank. Pakai power bank. Tapi berarti bisa 2 cara ya? Iya. Nih sementara karena ini di programnya dia tuh kalibrasi dulu, jadi menyesuaikan dulu. Menyesuaikan. Terus langsung Jadi ketika kita Bergerak. dia akan posisi seperti apapun akan stabil. Oh, jadi dia kepalanya menstabil. itu ke atas gitu. Stabil. Oh. Karena Kepala kalau sendok. Parkinson dia akan seperti ini gerakannya. Ini berarti ujung sendoknya bisa diganti Bisa sama diganti. yang lain. Bisa dicopot, bisa dicuci juga. Bisa dicopot, bisa dicuci. Nanti ke depannya juga kami akan menggunakan food grade, plastik food grade. Oke. Jadi aman untuk segala macam. Gitu ya, jadi sebenarnya bisa digunakan banyak pihak ini. Iya, Kalau misalnya habis pasien-pasien di rumah sakit itu pasti membutuhkan ya. Karena benar. kadang-kadang mereka masih dalam keadaan belum fit gitu ya. Oke, kira-kira ada pesan apa nih atau harapannya ke depan dengan adanya prototipe ini? Oke. Jadi harapan kami ini sendok ini mungkin bisa diproduksi mahal karena diproduksi lagi karena mengingat jumlah manula di Indonesia ini banyak sekali dan juga memang ada obat pil untuk penderita Parkinson atau tremor. Namun obat itu hanya bertahan sekitar 30 menit. Tidak mungkin seorang manula makan 3 kali sehari tapi menggunakan pil setiap saat karena setahu saya yang namanya manula itu pasti ada yang namanya penyakit komplikasi. Jadi tidak mungkin yang namanya makan harus minum obat selalu, itu bisa penyakit. Nah, harapan saya juga karena ini produk bangsa dan memang kita inovasi sendiri, semoga bisa diproduksi massal gitu. Saat ini baru ini ya, yang menciptakan sendok tremor ini ya, dikasih nama ini Sentamor ya. Sentamor. Jadi sendok penderita tremor. Oh ya, ini bagus sekali nih. Memang kalau masih muda ini ide-idenya masih brilian semua ya, gitu. Jadi pengembangan ke depannya kita harapkan memang diproduksi secara massal, mungkin kita distribusikan ke rumah-rumah sakit gitu ya. Jadi bisa digunakan sebagai solusi atas keterbatasan fisik seseorang gitu. Mungkin kadang-kadang ada yang habis kecelakaan gitu ya, masih posisinya gemeter gitu dan lain sebagainya. Terima kasih Mas Devin dan Mas Naufal atas sharing ilmunya nih, bermanfaat sekali ya pemirsa One Day One Innovation hari ini. Mungkin saya bisa mengutip quote dari Albert Einstein itu bahwa the true sign of intelligence is not knowledge but imagination. Jadi teruslah berimajinasi untuk melahirkan kreativitas dan inovasi, kemudian teruslah membentuk mental inovator yaitu 4S. Setiap orang adalah inovator, setiap masalah bisa menjadi peluang solusi, setiap solusi harus sinergi, dan setiap inovasi harus konkret hasilnya. Kita ketemu lagi di lain kesempatan di podcast One Day One Innovation berikutnya. Tetap jaga jarak, gunakan masker, cuci tangannya, stay safe and healthy. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Devin, Mas Noval atas waktunya. Terima kasih.